Bagaimana sih seseorang bisa melahirkan suatu karya yang adiluhung atau masterpiece? Karena sampai sekarang dinyanyiin orang dan Iya berkesan. Karya masterpiece itu ada pengakuan dari masyarakat dan itu tanpa sadar diakui dan semua orang menyetujui. Mas Erwin sendiri kalau bikin sebuah lagu itu berapa lama sih? Aduh. Kepo. Ketika ada pencapaian di dunia seni, apapun ya, itu pasti kebudayaan kita akan naik. Halo sahabat budaya, apa kabarnya semua? Semoga tetap sehat selalu ya. Kembali lagi di podcast Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2021. Kali ini saya masih ditemani bersama Mas Erwin Gutawa. Tentunya kita akan membahas tentang menciptakan karya adiluhung. Kita lanjut nih ke tentang penciptakan karya adiluhung atau masterpiece lah ya. Waduh, masterpiece. Nah ini nih, kalau menurut Adiluhung. Mas Erwin, bagaimana sih seseorang bisa melahirkan suatu karya yang adiluhung atau masterpiece? Jadi ya, saya lebih adiluhung itu kata kerennya banget gitu, tapi saya mungkin yang lebih umum orang ngerti masterpiece karena masterpiece sering diomongin atau ditulis atau dijadiin judul ya. Jadi gini, menurut saya sebuah karya untuk menjadi masterpiece itu perlu pengakuan. Gitu. Pengakuannya nggak boleh dari seniman yang bikin. Masa saya bilang saya lagi bikin masterpiece. Ini bagus nih punya saya gitu. Ini adiluhung nih saya bikin nih, mari lu dengerin deh gitu. Jadi itu posisinya itu masterpiece atau adiluhung itu menurut saya adalah pengakuan entah dari masyarakat, saya rasa masyarakat ya. Dan ketika perlu pengakuan masyarakat berarti perlu waktu. Iya. Ya kan? Nggak bisa baru diedarin 1 hari langsung masterpiece. Iya. Dia berjalannya waktu, pengaruhnya ke masyarakat sampai kayak bagaimana, dia segala macam. Baru mungkin ada orang bilang ini masterpiece. Oh iya, setuju. Ada pendapat ahli, akhirnya ya itu masterpiece. Jadi menurut saya komposer atau seniman musik yang baik atau seniman yang baik pun mungkin karyanya baik semua. Iya. Ada 20 karya bagus semua, tapi yang jadi masterpiece cuma 5. Iya. Karena pengakuan, mungkin jadi gitu. Jadi karena perlu waktu dan perlu pengakuan. Jadi menurut saya kayak kita tahu Beethoven lah. Kalau komposer klasik itu karya nggak ada yang jelek, bagus semua. Dia mungkin yang dibilang masterpiece cuma ada berapa dan the super masterpiece-nya cuma 2 atau 3 gitu. Jadi nggak semua. Dan saya rasa itu emang terjadi karena itu perlu pengakuan dan berbeda-beda caranya. Jadi perlu waktu deh. Waktu mungkin bisa bertahun-tahun juga ya? Betul, tergantung musiknya, tergantung. Kalau kita di Indonesia sering banget kita cerita ngomong almarhum Chrisye dengan masterpiece yang lah gitu. Ya itu karena emang dia udah nyanyi puluhan tahun lalu gitu. Jadi perlu ketika itu pengakuannya dapet, ya dan orang setuju, langsung jadilah gitu. Kadang-kadang gitu, karena kata masterpiece adiluhung kan bukan, nggak tahu, saya tahu mungkin ada lembaganya nggak yang bilang ini lagi, nggak ada. Itu pengakuan masyarakat tiba-tiba merasa setuju dengan istilah itu. Dan saya rasa yang paling benar adalah perlu waktu. Nah, waktunya emang relatif. Ada yang mungkin 2 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin perlu berapa puluh tahun untuk, karena itu ada hubungannya dengan pengakuan masyarakat. Pengaruhnya terhadap masyarakat apa karya itu? Nah, gitu. reaksi masyarakat sendiri terhadap si karya adiluhung ini menurut macam-macam, makanya menurut saya gitu ya. Kalau kita ngomong tadi, saya bilang sahabat saya, kakak saya yang itu yang almarhum Chrisye, itu kenapa selalu dibilang maestro, masterpiece berapa lagunya? Karena sampai sekarang dinyanyiin orang dan berkesan. Iya. Cuman itu, bukan cuman sih, itu hebat banget. Bukan itu luar biasa. Sebuah lagu ngomong lilin kecil. Kamu pernah tahu lagu Chrisye lagu apa? Seperti yang kau minta, Andai Kau Bisa. Andai Kau Bisa dibilang itu kan rekaman tahun 2000 awal. Jadi 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Ketika itu masih dinyanyikan, masih terasa sama manusia. Lagi-lagi musik kan harus menyentuh perasaan manusia, kayak manusia yang dengerin ya. Itu bisa dibilang masterpiece-nya Chrisye untuk lagu cinta. Mungkin kalau lagu religinya dia ada lagi, tapi nggak semua lagu yang dinyanyi Chrisye jadi masterpiece menurut saya gitu. Karena dia nyanyi bisa ada 200 lagu kali. Selama subur ya ada 300 lagu, saya nggak tahu, albumnya banyak banget gitu kan. Tapi menurut saya gitu. Jadi emang yang penting adalah si masyarakatnya tuh bereaksi dan itu nancep
abis-abisan Di mereka. bisa, iya menurut saya gitu sih. Dan mereka setuju juga gitu Iya, karena itu kan nggak ada lembaganya yang sertifikasi ini masterpiece, yang ini enggak, gitu kan. Itu Agak serem juga kalau kayak gitu. makanya gitu. Jadi kan karya masterpiece itu ada pengakuan dari masyarakat dan itu tanpa sadar diakui dan semua orang menyetujui, akhirnya keluarlah, emang itu masterpiece, lagu ini masterpiece, musik ya atau karya lukis ini masterpiece apa segala macam. Nah, kira-kira proses pembuatannya untuk menjadi karya yang adiluhung atau masterpiece itu gimana? Saya nggak bisa bilang itu ada standarnya karena tiap itu cara kerja orang kan beda-beda. Tapi yang saya bilang pasti tiap masterpiece tuh yang tadi saya bilang ciri-ciri orang yang menyentuh perasaan orang tuh pasti ada value, ada story di situ, ada teknik yang memadai untuk bisa itu. Jadi dalam tata wit nggak abal-abal, namanya main musik tuh pasti ada tekniknya. Nggak mungkin gitu. Nah, ketika itu terus bertransformasi di masyarakatnya terus menerima itu sebagai sesuatu yang katakanlah sesuatu yang hebat menimpa dia, entah itu soal lagu cinta, lagu penyemangat dan segala macam, dan itu bertahan terus, itu ya udah itu. Nah, cara kerjanya beda-beda, ada yang mungkin 1 jam selesai, ada 1 hari selesai atau jadi tapi rasanya selalu yang namanya masterpiece. Selain tadi itu ada totalitas di situ. Ya, totalitas. Pasti ada. Nggak bisa setengah-setengah. Nggak bisa. Semua yang bikin pasti total terhadap karya itu. Gitu. Kalau Mas Erwin sendiri kalau bikin sebuah lagu gitu berapa lama sih? Kepo. Relatif juga. Jadi ada yang cepet, ada yang lama. Paling cepat, paling lama berapa? Paling cepet 5 jam, paling lama bisa berapa bulan gitu, tergantung sih. Jadi ya emang beda-beda. Lumayan juga ya, tapi cepetnya 5 jam itu gimana ceritanya bisa? Jadi kalau 5 jam tuh kadang-kadang karena lancar aja, lancar. Ya makanya tuh namanya inspirasi tuh kadang-kadang orang beda-beda gitu. Saya nggak ngerokok karena saya bukan perokok, tapi saya mungkin punya ritual bukan mistis ya ritualnya gitu. Makanya tiap orang mungkin nanti lagi bengong tiba-tiba kepikiran gitu ya. Atau lancar. Iya. Nggak ada stucknya ya selesai. Sebagai satu karya gitu ya alhamdulillah gitu kan gitu. Kalau yang tadi bisa sampai berbulan-bulan gitu, itu kendalanya apa tuh? Biasa macam cara karena konteksnya biasanya emang itu karya yang panjang atau saya pernah bikin satu karya namanya Tari Topeng, itu interpretasi saya terhadap tari topengnya Betawi. Saya bikin orkestrasinya. Itu lama bikinnya karena dengar balik lagi coba nggak enak gitu. Jadi ada apa ya? Perbandingan. Ya bulak-baliknya lah gitu, banyak bulak-baliknya. Belum takut salahnya apa segala macam gitu. Jadi ada yang gitu, karya-karya tertentu tuh yang lama gitu. Yang lama karena emang prosesnya tuh perlu pemikiran, perlu sedikit apa ya, analisa atau survei dikit ini karena itu bentuknya waktu itu saya interpretasi tari tradisi Betawi. Jadi saya mencoba masukin ke orkestra, jadi akhirnya dengerin lagi, kita kira gitu, dengerin lagi bener apa enggak, ini segala macam gitu, bolak-balik terus itu gitu. cukup lama juga ya. Niatnya bikin, ternyata lama. Ternyata ya nggak segampang itu ya. Ternyata nggak bisa cuma sehari gitu. Nah, kalau menurut Mas Erwin ini dampak karya adiluhung atau masterpiece ini terhadap budaya Indonesia tuh bagaimana sih? Gini, saya selalu percaya bahwa yang tadi urutannya budaya punya sejarah. Ada seni itu ada salah satunya musik, ada segala macam. Jadi dan kebudayaan itu ada kaitan dekat banget dengan aktivitas manusia, ya kan? Tadi makanya teknologi dan segala macam. Nah, ketika ada pencapaian di dunia seni apapun ya, itu pasti kebudayaan kita akan naik. Benar nggak? Jadi artinya apapun ya value atau kejadiannya, tapi saya rasa banyak gitu. Tato ada, sorry ya, saya nggak bilang saya, tapi kan kamu bilang konser virtual, itu kan kejadian satu, bukan masterpiece sih saya menurut saya. Tapi itu berarti bisa kan? Akhirnya orang terbiasa jadi nonton orkestra di virtual. Itu kan jadi ada satu peristiwa kebiasaan gitu ya. Nah, itu saling terkait. Sama balik juga ketika kebudayaannya makin tinggi, biasanya makin teratur orangnya, makin peradabannya makin tinggi. Biasanya seni juga majunya minta ampun. Iya. Salah satunya Korea. Gitu. Ketika semuanya diurus dengan rapi, segala macam. Meledak langsung. Teknologinya disiapin. Iya. Seninya langsung
hebat. Jadi itu saling berkaitan terus. Jadi saya bilang pengaruhnya ada, udah kayak sebanding seluruh. Makin kita keren, makin kita diakuin, gila, penyanyi lo hebat-hebat ya, gitu segala macam. Atau karya lo, karya seniman orang Indonesia itu otomatis kebudayaannya naik. Nanti tiba-tiba jadi banyak konser, segala macam, otomatis semua itu saling berkaitan. Karena akhirnya saling mendiman, saling berpengaruh kan gitu. Saat teknologinya bagus bisa didukung. Jadi pasti. Jadi ketika kebudayaan kita dalam konteks yang lain-lain itu makin teratur, makin maju, ini pasti naik senimannya gitu. Karya seninya juga bukan soal konteks konten ya, tapi rasanya nanti makin banyak yang orang kreatif, makin banyak segala macam. Apa sih bedanya orang seniman sekarang? Saya bilang fotografer, kamu kan punya handphone sekarang kira-kira. Bisa kan sekarang jadi punya foto yang bagus? Bisa. Karena peralatan, gadget kan? Iya. Itu produk budaya gitu. Yang bikin beda sama seniman apa? Fotografer sama orang biasa yang bisa bikin foto. Dia punya value ya berarti. That's why. Jadi fotonya pasti kalau fotografer tetap punya cerita. Pokoknya bagus gitu. Kalau bagus aja ya orang baik kan. Sama bagus. di musik juga gitu. Sekarang komputer itu bisa bikin musik, bahkan dikasih chord, dikasih semua otomasinya dan bagus-bagus juga, nggak jelek loh, bagus. Tapi biasanya seniman musik kasih value. Iya. Itu. Jadi tapi itu kan jadi maju semuanya kan. Kenapa kita bisa punya komputer? Karena peradabannya kita maju gitu. Jadi terkait makin karya seni sama ini saling mempengaruhi dan pasti terkait menurut saya gitu kesimpulannya. Nah, kalau untuk Mas Erwin sendiri nih, gimana memaknai setiap karya dan prestasi yang telah diraih? Ya, prestasi ya. Lagi-lagi prestasi ya tadi. Oke. Gini, kalau prestasi sih sebenarnya mungkin satu apresiasi ya. Apresiasi oleh orang lain. Jadi oleh pihak atau orang lain atau lembaga atau terhadap, kalau saya bilang ini kalau ngomong prestasi karena agak rancu nih, prestasi apa nih? Lagunya ngetop apa punya award gitu. Tapi anggap aja ini apresiasi lah. Lagunya ngetop berarti diapresiasi masyarakat. Menang lomba berarti diapresiasi oleh panitia atau badan tertentu. Nah, apa sih kalau kita diapresiasi berarti kan dikasih tanggung jawab. Ya kan? Dikasih tanggung jawab untuk memberi contoh, bisa menginspirasi orang, atau dikasih tanggung jawab untuk jangan berhenti lo sampai sini, udah gua kasih apresiasi lo stop lagi. Malah diem aja. Iya gitu, maksud saya gitu. Jadi teruskanlah ide itu karena diapresiasi gitu. Katakanlah gitu, karena orang seneng. Coba lu ulik lagi dong. Kayak gitu. Jadi sebenarnya prestasi yang dikasih itu, apresiasi yang dikasih itu bisa jadi tanggung jawab balik ke kita, jadi satu tanggung jawab untuk meneruskan lah, entah bikin kembangin maju lagi, entah punya ide lain atau kembangin ide yang udah ditawarkan ke masyarakat yang diterima atau sama lembaga tertentu atau lomba festival segala macam. Udah lu juara piano, jangan stop dong, lu main lagi piano atau bikin lagu dong sekarang gitu. Jadi menurut saya itu jadi bagian dari tanggung jawab malah ketika dapat prestasi itu. Jadi baliknya ke senimannya sebenarnya harusnya jadi tanggung jawab untuk jangan berhenti, lakukan lagi, berkreasi lagi. Gitu. Lebih bagus lagi, lebih sampai bagus ke depannya lagi. pokoknya karena udah dikasih penghargaan nih. Iya, gitu, kira-kira gitu. Bisa jadi role model juga ya untuk misalnya kayak Mas Erwin mungkin jadi komposer, bisa jadi role model untuk yang lainnya, menginspirasi yang lainnya juga. Iya, pasti saya waktu jadi komposer pun saya terinspirasi sama orang lain kan. Jadi emang di dunia kita harus saling menginspirasi. Itu dia tadi perbincangan kita bersama Mas Erwin Gutawa mengenai menciptakan karya Adiluhung. Nah, untuk Anda semua yang mau mengetahui lebih lanjut tentang Anugerah Kebudayaan Indonesia, bisa langsung mengunjungi website kami dan juga media sosial yaitu Instagram dan YouTube. Kalau gitu sampai bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang pelaku budaya senior memandang generasi muda saat ini? Kita tuh punya kekuatan yang sangat besar di generasi muda kita sekarang ini. Gerakan seni itu nggak bisa berdiri sendiri, khususnya musik nggak bisa bersendiri. Nah, makanya sekarang kalau jadi musisi harus bisa berkolaborasi. Jadi gimana caranya generasi muda biar mereka lebih mengenal budaya Indonesia? Kalau jadi seniman tiba-tiba nggak bikin karya, sebetulnya jadi kayak kehilangan identitas. Kita harus tetap kreatif dan kreatif.